Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Nahmadu wa nashkuruh, nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Natubu ilayhi wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu nabiyyana wa rasulana wa habibana wa Muhammadan nabiyur rahmah. An-nabiy rasul alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah wal mab'utsu hudan wa rahmatan lil alamin kaffah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa mawala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'allahu ta'ala al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Kama nas'aluhu 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'an mubarakan halalan tayyiban wa imanan shadiqan wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur amin. Para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kembali di pagi hari yang membahagiakan ini, Allah masih memperkenankan kita untuk melangkahkan kaki kita, ya, meniatkan hati kita untuk menambah ilmu kita, ya. Ya, mudah-mudahan ini bernilai jihad fisabilillah, dan segala kita niati i'tikaf rumah mulia ini, ya, kita benar-benar mendapatkan hal yang menguntungkan kita, dunia kita sampai akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Pertama, ternyata yang saya sampaikan dalam kesempatan yang lalu, mohon doanya itu ternyata dipanggil oleh Allah, ya. Jadi salah seorang guru LPIQ ya, Abdul Hakam namanya, ya. Ya, nggak tertolong jadi COVID-19 itu, ya. Jadi beberapa hari yang lalu, hari apa itu ya, meninggal, dan ya, anaknya 5. Tapi menurut saya luar biasa, ya, karena anak pertama sudah kuliah di Suludin sini, hafid Al-Quran, ya. Adiknya mungkin masih dia terus hafid juga, ya. Adiknya lagi 3 sudah berapa juz gitu, ya. Tapi yang terkecil baru 1 tahun. Ya. Ini menurut jejaknya Pak Amir ini, ya. Bu Amir itu hafidah juga Pak Amir, ya. Iya, ya, makanya luar biasa Pak Amir ini, ya. Ya. Putra-putranya hafid, ya, hafidah, ya. Setelah mendapatkan nanti di hari kiamat dapat apa itu? Tajun bahasa Arabnya. Nah, bahasa Indonesia apa tajun itu? Yang untuk raja itu apa namanya? Mahkota di surga, ya, taj, ya. Siapa? Oh, mungkin ya sekitar 50-an, mungkin 50 awal mungkin, ya. Masih muda, atau bahkan belum, barangnya belum 50. Dia tinggalnya di sini, tinggalnya di Kelintang Baru sini. Tapi aslinya Jombang dia. Dan anaknya disekolahkan di Madrasah Al-Quran Jombang ini. Nah, istrinya dari Mojosari, dimakamkan di sana, ya. Tapi ternyata ya, yang makamkan katanya juga banyak, ya. Jadi meskipun dijemput oleh petugas yang pakai APD, ya, karena
Tapi yang namanya tetangga dan sebagainya ya mengantarkan ke makam ya. Apa? Enggak Pak. Enggak tahu kok bisa itu. Biasanya kan langsung ya. Ini dari RS di sini, tapi mungkin karena juga dijemput oleh ya APD namanya tim COVID Satgas COVID dari Mojosari, jadi mungkin dilepas mungkin ya. Ya. Kalau melihat aninya kurang lebih itu kayak almarhum Pak Faisal Haq gitu. Ya. Jadi sebenarnya sudah tampak gejala-gejala itu, tapi kelihatannya tidak dirasa. Masih mondar-mandir saja. Dan nah LPP ini kan selama ini juga online, tapi dia sudah datang tatap muka langsung gitu ya. Jadi kelihatannya kenanya di situ. Bu Madaniyah ya. Oke. Ibu kenal ya sama Pak Hakam? Itu temannya Pak Majid. Enggak kenal ya. Temannya Pak Majid, ya. Sama-sama Jombangnya Pak Majid Jombang juga kan, sama Jombang juga. Nah, jadi apa? Iya, ya. Makanya ada yang ngamuk ya. Kerumunan betul. Sekarang di RRT didiamkan ada wabah lagi, wabah. Ada apa Pak? Flu babi, dari babi. Babi? Ya, lebih ganas daripada corona. Oh, itu, apanya? Vaksinnya? Vaksin ya. Apa itu? Ya wabah, artinya memang. Oh iya, saya juga ya. Saya kok imam besar Masjid Istiqlal, ya. Itu kok sudah langsung mengajak ya, mempromosikan vaksin lah ya. Ya, jadi menurut saya sampai dia lah nunggu. Nah, fatwa masih ulamanya sudah apa belum itu ya, apa betul itu sudah tapi dari perwakilan sudah diundang juga ke Cina sana, ke apa namanya yang saya dengar tadi malam ya. Berkunjung ke mungkin proyek pembuatan vaksinnya di Cina itu. Nah, tapi masih banyak yang meragukan ya. Ya menurut saya ya jangan, terutama masjid-masjid jangan ikut promo dulu lah ya. Kata bayanunya itu ya. Itu bukan hanya nabaun itu ya, unja pun fasikun, berita saja orang fasik ini tabayun. Ini bukan nabaun, bukan berita, tapi benda yang ya akan dimasukkan ke tubuh kita yang bisa berakibat negatif ya. Dicoba presiden dulu mestinya. Apa? Presiden dan menteri-menterinya. Ya, padahal di antara yang barisan depan itu Pak, ya, petugas kesehatan dan lansia, jadi Pak Yahya termasuk awal. Yang diawalkan nanti petugas kesehatan ternyata termasuk lansia katanya ya. Jadi yang gubernur Jawa Barat yang maju dulu. Apanya? Gubernur Jawa Barat. Ya itu menurut saya baik lah, karena dia dulu memberi contoh sebagai relawan kan. Dia mengajak Pangdamnya, kemudian Kapoldanya ya. Pokoknya forum musyawarah provinsi ya. Itu baik menurut saya, tapi yang di Jakarta nggak berani. Iya kan, menteri atau siapa belum ada kan, apalagi presidennya dulu ya. Coba nanti presidennya duluan gitu ya, sama menteri-menterinya itu yang BUMN juga nanti dulu, kita akhir-akhir saja ngono katanya. Siapa namanya? Erik ya. Mereka ragu-ragu. Iya. Jadi mereka masih ragu-ragu kok rakyatnya maunya
dipaksakan ya. Presiden dulu sudah menjadi presiden itu. Ya. Tapi saya dengarkan masyarakat Inggris itu menolak. Apa? Vaksin itu nanti itu masyarakat sebagian menolak. Ya, ya. Ya saya kira memang tidak menolak, dipaksakan itu. Benar saya kira. Ya, karena masih meragukan kok pabrik Cina bisa, apalagi kini kita dengan Cina sudah seperti itu ya, kok vaksinnya malah diambil dari sana ya. Dan ini di dunia kan masih semuanya masih dalam penelitian lebih lanjut ya. Di Amerika, di Inggris malahan loh. Ya, yang orang tua-tua sudah Pak. Saya nggak tahu pada Perdana Menterinya sudah duluan atau belum, nggak tahu saya. Jadi menurut saya ya pemimpin negaranya yang duluan bercontoh itu ya. Jangan sing lansia saja. Di Inggris saya melihat tadi malam usianya udah 90, seorang nenek 90 lebih. Ya saya sudah duluan. Ya. Itu mungkin kita bisa TK-TK-an namanya. Kalau enggak karena vaksin ya sebentar lagi kan sudah usia sudah waktunya kayak ya. Baik. Jadi kita 139 ya. Jadi kisahnya ini masih tentang umatnya Nabi Hud. Umatnya Nabi itu kaum apa namanya? Kaum Ad ya. Ad itu umatnya Nabi Hud. Tapi Samud itu umatnya Nabi Soleh. Ya. Jadi Hud tapi umatnya Ad bukan Samud ya. Baik, sekarang ayat 139 ya. Intinya sebelumnya ya, Hud sudah memberikan nasihatnya, fattaqullah wa ati'un ya. Patuhilah Allah dan juga aku. Wattaqul ladzi amadahum bima ta'malun. Dan bertakwalah pada Zat yang telah memberikan pertolongan kepada mereka, kamu bisa berkarya. Amadahum bi an'am wa banin. Mengandung kepada kalian berbanyak kenikmatan dan juga anak turun. Wa jannati wa uyun. Jannat itu maksudnya bukan surga di sana, tapi kebun-kebun di bumi ini dan juga sumber-sumber mata air. Ini akhafu alaikum azab yaumin azim. Sungguh saya khawatir tentang azab pada hari yang sangat dahsyat, hari kiamat ya. Qalu sawa'un, karena jawabnya sawa'un ali awa'at am lam takum minal wa'idhin ya. Ternyata mereka baik engkau Hud ya begitu, kau berikan nasihat atau tidak ya kami enggak percaya ya begitu. In hadza illa khuluqul awwalin, dan itulah ya moralitas akhlak ya umat-umat terdahulu yang raksasa itu seperti itu. Bahkan mereka wa nahnu mu'adzabin. Mereka tidak percaya kalau nanti akan diazab. Enggak, kami enggak akan diazab selamanya ya. Makanya yang namanya Ad ini, kaum Ad ini terkenal dengan apa ini? Bangunan-bangunan yang tinggi, yang kokoh ya. Dia sendiri juga manusia raksasa ya. Nah, berikutnya nanti baru Samud. Nah, Samud itu yang rumahnya dengan bolongi menerobos gunung-gunung batu itu. Dan mereka tidak akan diazab katanya. Enggak ada musuh yang bisa mengalahkan kami, bahkan Allah pun tidak mampu, kira-kira begitu. Fakadzabu fa'akhlaqnahum. Maka ternyata mendustakan Allah, mendustakan Nabi Hud, maka dibinasakan oleh Allah. Inna fi dzalika la ayah wa ma kana aktsarul mu'minin. Sungguh di dalam seperti itu
umat yang rasa dibinasakan tentu dapat tanda nyata akan kekuasaan Allah. Sementara kalau untuk orang Quraisy kan orang mini dibandingkan jauh, tapi mereka binasa apalagi sekedar umat Quraisy. Ini yang 140 sekarang ya. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sesungguhnya Tuhanmu dialah yang maha perkasa lagi yang maha penyayang. Ya, ini banyak di Al-Quran seperti itu. Perkasa digandengkan Rahim. Innani anal ghafurur rahim wa anna azabi lahul azabul alim dia. Jadi satu sisi maha pengampun, tapi sisaku juga sisa yang sangat dahsyat. Di awal Fatihah Ar-Rahmanur Rahim Maliki Yaumiddin ya. Maha pengasih penyayang tapi juga merajai hari pembalasan, jadi juga bisa membalas dengan azab yang dahsyat ya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ya tidak dengan alasan maha pengasih kemudian tidak mau mengazab. Bahkan bentuk kasih sayang sebenarnya itu yang memadukan antara keduanya, yang dalam Bible sering disebut dengan punishment dan reward, itu reward punishment ya, karena sayang pada orang tua, dibiarkan aja lah buat apapun, akhirnya rusak kan itu ya. Jadi memberikan sanksi yang kenakalan itu salah satu bentuk kasih sayang Allah ya. Kalau tidak beri sanksi, dia malah akan semakin semakin durhaka ya. Jadi tidak boleh mengatakan maha pengasih kok ngazab ya. Kita orang tua kadang-kadang mencubit anak kan ya, kadang jewer telinganya ya, kenapa? Karena saking sayangnya. Nah, kalau tidak itu kan mungkin tambah bejat nanti ya. Maka supaya sayang diberhentikan dengan punishment tadi. Disungguh Tuhanmu lahwal aziz maha perkasa tetapi juga ar-rahim. Jadi bolak-balik ya. Ada kalanya rahim didulukan, pengampun dulukan, baru berikutnya azab ya. Baik. Mana ya? Inna fi ya. Inna fi dzalika ayatan mana ayat faqdabu akhlani. Saya baca dari ini dulu ya. Fakadzabuhum fahaqnahum yang 139 itu tafsirnya ya. Ai kadzabu rasulam hudan. Mereka mendustakan Rasul yang kepada mereka yaitu Hud. Fa'ahlaknahum maka kami binasakan mereka birihin sarsarin atiyah. Makhluk raksasa ternyata hanya dengan angin yang berembus selama samaniyata ayyamin wasab layalin, jadi seminggu, angin seminggu berembus sangat dingin dan mereka semua binasa hanya dengan angin. Dan angin semacam itu selalu menjadi bagian dari tentara Allah ya. Jadi kadang-kadang bisa tentara yang membinasakan musuh, kadang-kadang memberikan pertolongan kalau yang beriman. Namun anehnya dalam Al-Quran, tapi tidak mutlak ya, tapi mayoritas kalau menggunakan tarikh itu dalam bentuk mufrad. Itu anehnya itu untuk angin yang membawa bencana. Kalau bentuk jamak, riyah, itu yang bermaslahat. Jadi kadang-kadang Al-Quran begitu ya, penggunaannya bisa berbeda makna. Paling satu mufrad satu jamak.
Yang jamak untuk angin-angin yang membawa maslahat, yang mufrad bawa angin yang membinasakan, yang mencelakakan. Birihin sarsarin, rih itu kan mufrad. Birihin sarsarin atiyah ya. Wa kana sabilan min jinsihim, dan penyebab dari binasa atau dibinasan mereka itu min jinsihim, dari apa? Ya, dari jenis mereka, jadi serupa dengan apa yang mereka lakukan. Fa innahum kanu a'ta syai'in wa ajbaruhu. A'ta dari al-atiyah tadi. Ataya itu saya melanggar, melampaui batas, juga ataya itu. Jadi mereka menjadi orang yang paling durhaka, paling memusuhi Allah ya. Wa ajbarahu, dan paling ukra memaksakan kehendak ajbar. Fasallata alaihim ma huwa a'ta, maka Allah pun menimpakan kepada mereka sallata, salmai menguasakan, dan menguasakan bencana atas mereka. Maka Allah pun fasallatallahu alaihim, Allah menimpakan kepada mereka bencana ma huwa a'ta minhum wa asyad, yang jauh lebih keras, lebih dahsyat dari perbuatan mereka yang durhaka itu. Fa khasabatir rih kulla syai'in, khasaba ya. Innakum wa ma ta'budun hasabu jahannam ya, surat Al-Anbiya itu. Sungguh kalian orang musyrik, orang kafir, dan apapun yang kalian sembah nanti akhirnya hanya menjadi bahan bakarnya api neraka. Antum laha waridun, kamu semua masih masuk neraka. Hasab, kalau di sini maknanya hasab lain, ini bentuk fi'il ya di sini. Fa hasabat rih kulla syai', maksudnya angin rih, angin yang mencelakakan tadi, merusakkan atau membinasakan segala sesuatu. Hatta kana ta'tir minhu fataqtuluhu, sampai ada seorang laki kok mendatangi angin, kena angin maka bisa tewas gitu, bisa membunuhnya. Wa tarfa'u fil hawa, dan bisa menerbangkannya ke udara. Ini di Amerika pernah juga terjadi yang namanya badai itu ya, badai. Itu ternyata sampai bisa mengangkat trailer. Jadi badai yang mengembus dari aspal, baliknya ini bisa mengangkat apa namanya trailer. Gimana kira-kira ya. Karena kecepatannya mungkin di atas 200 km per jam. Badai seperti itu bisa mengangkat apa namanya kendaraan di jalan. Di sini wa tarfa'u fil hawa thumma nunakkisu ala ummi ra'sih, jadi menerbangkan ke udara, kemudian kami kembali nakasa yunakkisu, balik ala ummi ra'sih, jadi balik kepalanya duluan. Fatasdahu ra'sahu wa dimaghahu. Fatasdahu, disadahu itu, dimag itu adalah apa namanya, isinya kepala itu, otak ya. Jadi bisa memecahkan kepala dan juga mengeluarkan otak dalam kepala itu. Inna fi dzalika la ayatan, inna fi dzalika ihlakim la idatan wa ibratan, sungguh dalam membinasakan kaum
mau'at tadi terdapat aidah, nasihat dan pelajaran. Wa ma kana aktsaru mu'minin, namun demikian mereka juga masih tidak mau beriman. Ai wa ma amana aktsarun nas, namun tetap saja mayoritas semuanya tidak mau beriman. Ma'ru'yati minal ayatil bahirah, meskipun mereka di sini seperti ini bukan bersama, meskipun atau walaupun ma'ru'yatin, padahal atau meskipun mereka melihat ayat atau tanda kesusahan yang sangat nyata itu. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, ai wa inna ya Muhammad, dan sungguh Tuhanmu hai Muhammad lahuwal aziz, sungguh pasti maha perkasa, fintiqamihi min a'daihi, dalam membalas musuh-musuhnya. Intiqam juga maknanya juga balas dendam, intiqam juga. Tapi Allah sebenarnya bukan balas dendam ya, tapi membalas saja ya. Kalau manusia biasanya suka balas dendam ya. Kayak yang baru tuh tadi kemarin malam ya, itu bagian dari balas dendam juga saya kira. 6 orang di Berondong itu ya. Dan ini loh rekayasanya kok ya, kok yang digambegang dianggap goblok kabeh. Senjatanya pistolnya 2 itu barang bukti, celurit terus apa ya, ya. Betul apa rekayasa kira-kira itu? Rekayasa ya. Kapan bawa senjatanya mereka itu? Ya, ngawur gitu ya. Ya. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, ai wa inna rabbaka ya Muhammad, yes, dan sungguh Tuhanmu itu ya Muhammad lahuwal azizuh, maha perkasa, fintiqami min a'daihi, di dalam membalas musuh-musuhnya. Intiqam itu membalas saja, nggak usah balas dendam. Namun kan tetap rahim. Rahimnya di sini tentu maha pengasih, tapi bi'ibadihil mu'minin, pada hambanya yang beriman. Ya. Itu dua-duanya ya, yang satu Pangdam, yang satu Kapoldanya. Ini yang baru diangkat kan Kapoldanya. Ya, jadi menunjukkan kira-kira begitu ya. Biar diangkat jadi Kapolri. Ya. Tsumma syara'a ta'ala, syara' itu memulai, syara'a. Kemudian Allah Ta'ala memulai fi zikri kisati Sholeh, dan Allah memulai menyebutkan kisahnya Nabi Sholeh. Nabi Sholeh ini yang ke umatnya siapa tadi? Samud ya, Nabi Sholeh ke Samud. Kalau tadi Nabi Hud itu ke kaum Ad tadi ya. Kadzabat Samudul mursalin ya. Kaum Samud telah mendustakan rasul-rasul. Ya. Jadi kaum Samud umatnya Nabi Soleh tadi, dan sungguh telah mendustakan para utusan Allah. Kok disebut Rasul, padahal yang diutus hanya Nabi Soleh saja. Kok disebut Rasul, Rasul jamak.
jamak dari rasulun, rasulun, rasulani, rasulani, rusulun. Ya, kenapa? Karena mendustakan saota orang rasul pun sebenarnya sama dengan mendustakan semua rasul. Membunuh satu orang beriman dalam Al-Quran sama saja membunuh semua manusia kan. Karena qatalan nasa jami'an itu dalam Al-Quran dia. Membunuh seorang beriman itu hukumnya insyaallah nanti sama dengan membunuh semua manusia. Ya, itulah apa pembunuhan dalam ajaran kita itu sangat luar biasa. Ya. Jadi membunuh satu orang pun bisa mendapatkan neraka untuk selama-lamanya, apalagi nilainya sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Ya. Tapi kalau bertobat, apa? tapi kalau bertobat, Ya kalau tobatan nasuha ya tetap aja ya, tapi ampuni ya. Ya. Laqad lu apa? Intinya ya, apa namanya hadisnya, tagnya secara keseluruhan saya lupa ya. Tapi intinya bahwa lenyapnya atau matinya jiwa seorang mukmin itu bagi Allah jauh lebih jauh lebih berat dari lenyapnya dunia ini. Ya. Jadi dibunuhnya seorang beriman itu bagi Allah ya, jauh lebih berat daripada dunia ini binasa. Itu ada hadis sahih seperti itu. Mengingatkan bahwa jangan kan membunuh orang, membunuh diri sendiri juga nggak boleh kan. Juga naron khalidan fiha. Ya. Membunuh dirinya sendiri saja itu neraka untuk selama-lamanya. Ya. Di Bekasi juga ada mutilasi ya, dan sempat dibuka luarnya itu ya, jadi kepalanya sudah hilang, pahanya ini separuh, kaki dua sudah hilang ya. Biasanya kalau nggak pernah dibuka itu dibuka ya, salah teganya ya. Tapi katanya ke orang Cilacap gitu. Orang Cilacap baru ketahuan tadi malam identitasnya, yang bekerja di Jakarta, cuman nggak tahu apa namanya, yang membunuh siapa masih belum. Ya. Ada juga orang tua membunuh anak bayinya, balita. Ya. Aikazzabat qabil Samud nabiyahum. Jadi suku Samud itu mendustakan nabi mereka, Nabi Soleh. Wa man kadzdzaba faqad kadzdzab jami'al mursalin di sini. Dan siapapun yang mendustakan seorang rasul itu sudah sama dengan mendustakan seluruh utusan Allah. Faqad kadzdzaba jami'al mursalin. Idz qala lahum akhum shalih ala tattaqun. ketika saudara mereka Soleh berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Yani ala takhun azab Allah, tidakkah kalian takut pada azabnya Allah, wantiqamahu, dan balasannya, fi ibadatikum ghairihi, di dalam kamu sekalian menyembah yang selain Allah. Kenapa kok tidak takut pada azabnya Allah, kok kamu tetap saja menyembah selain Allah? Maknanya begitu.
Inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang khusus kepadamu. Ya. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku sekali-kali tidak minta upah padamu atas ajakan itu. Aku tidak lainnya lah. Ya. Ya. Jadi patuhi Allah dan ikutilah aku tidak sama sekali meminta bayaran upah karena pahalaku ya itu dari Allah Rabbul Alamin. Ai kurriratil ayat ditambih. Ayat semacam ini siap Nabi yang selalu mengucapkan itu ya. Sengaja diulang-ulang ditambih untuk mengingatkan ala anna da'watar rusuli wahidah, bahwa dakwahnya Rasul itu satu, sama di dalam masalah akidah itu. Nah, tidak mungkin bahwa Nabi Musa itu berdakwah untuk agama Yahudi, tidak mungkin. Juga Nabi Isa nggak mungkin berdakwah untuk agama Nasrani, untuk mempertuhankannya dan lain sebagainya. Ya, dari masalah akidah dan akhlak itu sama semua. Ya. Ya. Nah, mencuri zaman dulu haram, sekarang pun haram, nggak akan berubah. Ya. Bohong, dusta itu juga jahat, itu tidak akan berubah. Ada dusta yang mubah misalnya atau yang sunnah, nggak mungkin ada. Nah, kalau syariat ini esensinya, intinya sama, hanya formatnya yang berbeda. Formatnya, ya mungkin berat ringannya itu yang berbeda. Dari syariatnya sama. Sholat misalnya, semua ada ajaran sholat. Nabi Ibrahim ya sholat, Nabi Musa ya sholat, Nabi Isa juga sholat. Hanya yang mungkin berbeda ya dari segi jumlahnya, ya kita 5 kali sehari, ya. Mungkin zaman orang 50 kali sehari. Sementara umatnya umumnya itu dalam syariah itu meringankan. Alladzi yattabi'un nabiyal ummi, ini dalam surat Al-A'raf ya. Yang mengikuti seorang nabi yang ummi, yang dikenal baca dan tulis atau yang sangat menyayangi umatnya, ya'muru bil ma'ruf dan munkar, sama ya. Merintahkan pada ma'ruf dan menjauhi yang mungkar ya. Wa yukhiru lahumut thayyibat, menghalalkan yang baik-baik, wa yahrimul khaba'ith, dan mengharamkan yang keji, yang kotor, yang wa yadhau anhum israhum, ya israhum itu beban, wa yadhau asrahum itu meringankan beban umatnya. Wal aghlal allati kanat alaihim, aghlal asalnya belenggu. Misalkan beban yang bersyakan mereka dibelenggu, itu oleh Nabi Muhammad diringankan syariah yang semacam itu. Karena tadi umat terdahulu jauh lebih raksasa. Itu kalau yang didahulu itu obat pemasuk bunuh diri gimana? Ya. Ya, itu memang ada macam-macam ya yang menafsirkannya itu ya. Dianya bunuh diri betul atau diperlukan untuk saling membunuh. Jadi memang syariat itu seperti itu di saat itu. Kayak Nabi Musa kan masih seperti itu. Waqtulu anfusakum dzalikum wa dabariikum, bunuhlah dirimu. Tapi untuk syariat kita itu sudah tidak berlaku, diringankan, kita tidak perlu bunuh diri, hanya taubatan nasuha saja. Ya. Tidak hanya itu,
Termasuk misalnya apa namanya, menghilangkan najis. Dan Nabi Musa itu kainnya dipotong, yang ada najisnya itu. Kita kan hanya dengan air saja. Tapi prinsip kontras sekali dengan yang sekarang hukum Islam dia. apa Pak? Masalahnya kan kontras, kalau itu najis mungkin masih logika gitu. Tapi yang masalah taubat itu kalau sekarang kan itu bunuh diri itu neraka gitu. Ya. Ini yang kok. Oh ya. Jadi kira-kira yang melatar belakang itu Pak ya. Dulu kok bunuh diri malah bentuk tobat kan gitu ya, bentuk tobat. Sementara kita malah dilarang kan gitu ya. Kalau itu saya tidak tahu, bisa menjawab saya ya. Apa latar belakangnya kok dulu itu kok suruh bunuh diri, dengan itu malah tobat sudah. Sementara kita malah dilarang. Bunuh diri pun neraka selama-lamanya ya. Jadi kalau apa backgroundnya mengapa kok dulu saya nggak tahu Pak ya. Tapi hikmahnya beda itu, bahwa syariatnya itu meringankan syariat yang terdahulu. Jadi dulu lebih berat daripada kita. Tapi juga memang manusia juga lebih raksasa juga ya. Ini Adam itu lebih raksasa dari kita. Ya. Sementara Allah berfirman, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Tidak membebani seorang di luar batas kemampuannya. Ya. Jadi mungkin saat itu ya, karena bunuh diri akan biasa kan, akan bahkan di awal Nabi Muhammad diutus itu yang namanya saling bunuh-membunuh itu biasa untuk mencari nafkah ya. Jadi Nabi Muhammad mewarisi zaman yang seperti itu ya. Termasuk juga yang beristri banyak, Nabi Muhammad mewarisi zaman seperti itu, dibatasi hanya 4 saja. Namun mereka juga ternyata yang dimusuhi Nabi Musa akan Nabi Muhammad yang keroknya gitu ya. Padahal syariat terdahulu memang membolehkan ya, tanpa batas, sehingga ada yang masuk Islam siapa namanya yang istrinya 10 itu, nah, lupa saya namanya. Itu bersyahadat, Rasul suruh memilih 4 di antara yang 10 itu. Ya. Hari ini ternyata masih ada juga yang seperti itu. Mungkin yang di Sumeneb apa yang masih 11 berapa itu siapa ya? Masurat, katanya Maisurat ya. Di Tegal juga pernah ada 18 beberapa katanya. Di India juga ada misalnya masih hidup ya. Rumahnya kayak Bupondoro gitu. Karena tingkat jadi satu tingkat, ya. Di Kenya malah pernah ada yang sampai 90 berapa gitu. Tapi sudah meninggal orang meninggalnya ya. Mana tadi ya, kadzabat Samud Salih ya, sudah tadi ya. Ini lakum abin fatakul atiun ya, maksudnya ya. Kuriratil ayat litambi ala anna ta'atul wahidah. Dakwahnya semua rasul itu sama, satu saja, yaitu bertauhid. Fakullu rasulin yudzakiru bil ghayah min bi'tsatihi wa risalatihi. Maka setiap rasul dan juga setiap nabi yudzakir, mengingatkan qaumahu, kaumnya, bil ghayah min bi'tsatihi, mengingatkan tujuan dari diutusnya tiap rasul itu, wa risalatihi, dan dijadikan sebagai rasulnya itu ya. Itu tujuan. Ghayah itu asal maknanya batas akhir, tapi seringkali ghayah dimaknai tujuan.
Ya, dalam kamusnya orang komunis itu al-ghayatu tubarrirul wasilah. Al-ghayah tubarrirul wasilah. Itu terjemahan bebasnya ya, tujuan itu menghalalkan segala macam cara. Dan hari ini kelihatannya tampak tanda seperti itu ya. Demi jabatan, ambisi untuk naik lagi, baru angkat berapa hari jadi Kapolda, ingin mungkin lebih tinggi lagi ya, langsung berbuat itu. Namanya Islam lagi ya, Fadil Imron. Ternyata menemui-mui, saya langsung menemui-mui, mengajak kerjasama dengan dan kalau nggak salah pernyataan ketua MUI yang baru yang dari Surabaya ini apa? Yaitu mau kerjasama dengan pemerintah apa ya, pemerintah apapun katanya dia. Ya. Surabaya ya, saya kumpul cukup lama dengan beliau itu ya, karena saya pernah sama-sama satu Dewan Pengawas Syariah Bakti Makmur Indah itu. Terus di sana cukup lama ya. Terus terpilih jadi pertama Jawa Timur kan Ketua Suriah PWNU Jawa Timur. Terus naik lagi Ketua Suriah PBNU. Saat itulah mantu beliau, mantu. Dan saya datang waktu itu Pak ya, karena saya kenal lama, saya datang rumahnya ya dekat UNER, belakangnya UNER sini. Ya tembus jalan UNER apa? Tung Baru lah, Rungkut enggak. Ya tembus Pacar Keling itu dekat situ. Ya. Itu waktu dari sana jalan Pacar Keling ke sana itu kan kembar, di tengahnya ada sungainya itu ya. Masuk ke jalannya rumahnya beliau itu kecil, tapi dua tengahnya ada sungai juga. Saat akad nikah itu dari jalan besar tadi itu sudah dibawakan kendaraan itu yang kendaraan golf itu. Jadi dari jalan besar kita naik itu, naik jalan mobil yang dengan aki dibawakan dari sana itu. Ya, makanya setelah itu langsung naik lagi jadi ketua MUI ya. Karena ketua Suriah ya. Sebelumnya kan gitu juga kan, Pak Ma'ruf Amin kan sebelumnya juga ketua Suriah. Sekarang Kiai Ma'ruf Amin jadi penasehatnya. Siapa? Kiai Ma'ruf Amin jadi penasehat. Oh. Di Samsudin geser. Ya. Bukan penasihat kan, ketua Dewan Pertimbangan MUI. Ketua Dewan Pertimbangan MUI ya. Terus merintahkan suruh membuat fatwa-fatwa apa, juga ada pesanan-pesanan dari beliau sebelum jadi ketua Dewan Pertimbangan sudah minta MUI membuat fatwa-fatwa yang intinya ya mendukung pemerintah intinya. Nanti kan suruh buat fatwa vaksin juga paling nanti. Itulah ya. Kalau ingin senang di sini ya kerjasamalah dengan itu. Ya, kembali pada ini. Mana tadi ya? Jadi fakulu rasul yuzakiru kaum, setiap rasul mesti mengingatkan kaumnya bilhoyah dengan tujuan utama dari diutusnya dan ditugaskannya sebagai rasul. Wa annaha li solihil bashar, dan semuanya untuk kemaslahatan umat manusia. Li solihil bashar ini bukan
untuk orang soleh, tapi bisa untuk kemaslahatan umat manusia. Manusia dalam Al-Quran itu kalau untuk menunjukkan ya kesederhanaannya yang hanya dari tanah, ya itu sering menggunakan basar. Innama ana basyarum mislukum, saya hanyalah manusia biasa seperti kamu, hanya dari tanah, ya. Jadi kadang-kadang insun itu menekankan masalah bahwa manusia itu mestinya makhluk yang jinak, makhluk yang lembut. Ada yang mengatakan insun atau insanun itu berasal dari nasya yansa, lupa. Manusia makhluk pelupa. Al-insan mahalul khata' wa nisyan, dalam sebuah pepatah, ya. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Ada lagi apa ya? Nas itu komunitas manusia, nas, ya. Komunitas manusia. Ada insan, ada basar, maka wa min ayatihi an khal min turabin fa idza basharun fa idza antum basharun tantasirun. Di antara tanda kekuasaan Allah menciptakan kamu, hai manusia, hanya dari turab, dari debu. Ternyata begitu jadi manusia menyebar luas ke penjuru dunia, dan banyak juga yang cerewet, khosimun mubin. Itu dalam akhir surat Yasin. Awalam yal insana khalaqna min nutfah fa idza huwa khosimun mubin. Tidak manusia mengingat bahwa kita telah menciptakan dari jenis sperma saja, tapi begitu menjadi manusia ada khosim, orang yang sangat membenci, sangat memusuhi, ya. Suka cerewet, ya. Suka jadal, ya, Atatrukuna fima hahuna aminin. Adakah kamu? Atutrakun, ya. Apakah? Adakah kamu akan dibiarkan tinggal di sini di negeri kamu ini dengan aman? Ya. Ini maksudnya peringatan pada umat-umat tadi yang mendustakan Rasul. Apakah kamu dan Rasul akan dibiarkan aman saja oleh Allah? Maksudnya adalah itu. Atutrahun fima hauna aminin. Ayat trukukum rabbukum. Apakah Tuhanmu nanti membiarkanmu atau meninggalkanmu, ya, fi dunya aminin, di dunia dengan aman saja, ya. Hanya apakah Allah tidak membalas nanti kejahatan itu dengan azab, kebaikan dengan pahala. Mukhalladin fin naim, kemudian abadi, mukhalladin, abadi di dalam kenikmatan dunia. Ka'annakum baquna fid dunya bila maut, seakan-akan kamu itu abadi di dunia ini tanpa mati, tanpa mengenal mati. Jadi ini peringatan, ya, atutrahuna hahuna amin. Jangan menyangka kamu dibiarkan di dunia senang-senang saja, nanti tidak ada azab, tidak ada pahala. Qala Ibnu Abbas berpendapat, kanu muammarina la yaqul bunyan ma'amarihim. Kanu muammirin apa muammarin? Kalau muammirin itu membangun bangunan, ya. Bangunan bertingkat, orang Mesir menyebutnya bukan bina, malah imarah. Imaratul masjid itu juga membangun masjid fisik, juga membangun isinya, imarah, ya. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil karam zaman amana bil yaumil akhir.
Apakah kamu menyamakan ya antara orang yang beriman dan hari akhir seperti orang-orang yang tidak mau beriman? Tidak sama, beda itu kata Allah. Itu jawaban Allah terhadap orang musyrik Makkah yang itu sering kali mengandalkan apa? Jasa mereka ya. Satu sikoyatul haji. Apa sikoyah itu? Sikoyah itu memberikan air minum pada jemaah haji. Ya, ini sikoyah kan kalau dia memberi makanan karena saat itu air itu lebih mahal dari makanannya. Ya. Jadi jemaah haji dulu zaman jahiliyah itu ya sudah biasa di servis lah, dijamu oleh penduduk Mekah, terutama air karena air lebih mahal. Ya. Kalau makanan mereka sudah biasa makan daging karena penggembala kan biasa makan daging, tapi air yang mahal. Jadi seringkali mereka banggakan bahwa jasanya menjamu para tamu Allah dan membangun fisik yang haram itu menurut mereka lebih mulia dari ajaran Muhammad itu. Padahal tidak sama itu ya. Saya kira ada di dalam awal surat Taubah. Setelah maka nil musyrikin ayyamuru masajidullah syahid bi amsihim mulai tamanu wa fil nari khalidun innama ya'muru masajidul man amana billahi wal yaumil akhir. Ya, ayat 19. Ya, istilah tidak pantasnya orang musyrik itu ayat 17 ya. Membangun Masjidil Haram padahal mereka bersaksi bahwa mereka orang kafir. Mulai habitan sumat amal kebaikan mereka sia-sia belaka. Kenapa? Karena mereka bersaksi bahwa mereka kufur, maka tempatnya neraka untuk selama-lamanya. Sungguh yang pantas bangun masjid Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menegakkan salat, menunaikan zakat, ya. Walam yakhsha ilallah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Oleh seperti itu semoga kan selalu mendapat hidayah dari Allah. Berikutnya ini yang dibangga oleh orang muslim mereka membangun masjid, menjamu para jemaah haji. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah ya. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kami samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tetap bersedia di jalan Allah, mereka tidak sama di sisi Allah dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Ya, sama aja tidak, apalagi melebihi tidak. Tapi mereka merasa itu lebih baik daripada ajaran Muhammad. Nenek moyang kami yang membangun Masjidil Haram, yang memberikan jamuan kepada jemaah haji. Jadi sebenarnya haji itu termasuk syariatnya Nabi Isa. Oh, haji Nabi Ibrahim. Ya, jauh sebelum Nabi Isa. Jadi berarti termasuk syariatnya
syariatnya Nabi Isa, Nabi Musa. Iya, masuk juga. Enggak, orang-orang Kristen nggak ada yang haji. Apa? Orang-orang Kristen kan nggak ada yang haji. Loh, mereka ke Yerusalem tuh haji, Pak. Mereka menyebut dalam bahasa pilgrim juga. Oh, pilgrim. Jadi yang ke Yerusalem itu pilgrim. Jemaah haji juga menyebutnya. Ya, ya. Jadi hajinya ke Baitul Maqdis, ke Yerusalem itu. Ya, ya. Mungkin kalau ke Roma termasuk juga ya. Itu aneh, satu negara tapi hanya di dalam kota Roma. Vatikan negara loh. Iya. Dari pausnya itu disetarakan kepala negara berkunjung kemana-mana itu seperti itu. Padahal hanya satu kota. Nah, menurut saya hebatnya itu Kristen di situ. Jadi artinya mereka punya pemimpin sedunia. Ya. Meskipun di kota kecil dia bagiannya kota Roma, mereka mengaku itu sebagai pemimpin mereka. Nah, sebenarnya kita tidak punya sejak khalifah terakhir oleh Kemal Atatürk. Dulu Islam seperti itu. Makanya waktu masih ada khalifah Khilafah Utsmaniyah itu hubungan dengan Aceh itu, dan ternyata sampai hari ini itu hubungan tidak formal Pak ya, hubungan batin orang Turki dengan Aceh masih nyambung. Saya pernah ikut rombongan Al-Khimah ke Turki waktu itu ya. Itu ternyata ya, kita waktu ada tsunami itu, kita yang sudah belum pernah ke Aceh itu ada yang sudah mundar-mandir Aceh, Istanbul, orang Turki itu. Kan aneh kan? Kalau nggak ada merasa hubungan kan, ngapain datang-datang jauh-jauh ke Aceh? Dan masjidnya apa, masjid Aceh namanya? Apa? Ya, Masjid Raya ya saya menyebutnya, Masjid Raya. Ya. Itu bangunannya kan masih bangunan model Timur Tengah itu. Ya. Dan itu selamat itu masjid itu. Selamat ya. Dan burungnya banyak itu ya. Burung nggak tahu dibudidayakan, Pak, itu burung apa? Walet itu. Walet ya. Saya dulu pas seminggu sebelum tsunami itu saya ada di sana waktu itu. Sebelum tsunami ya. 7 hari persis itu. Saya ada di sana waktu mewakili Pasca Surabaya sini ya. Ada annual meeting Pasca se-Indonesia waktu itu. Kan Pak Syekh Hadi Permono waktu itu ya. Nah, pulang seminggu kita masih ada undangan dengan Zaitun waktu itu, ada tsunami besar itu. Dan itu sampai ini ada kapalnya PLN itu, kapal yang isinya pembangkit tenaga listrik. Tentunya waktu diperbantukan di Sulawesi sana, kemudian sudah selesai dipindahkan ke Aceh ya. Dan kena tsunami itu, kapal itu terbang. Nah, dan di tengah-tengah pemukiman penduduk. Jadi di bawah kapal tuh kira-kira ya banyak korban juga dia, tapi sampai sekarang nggak dianut. Dan nggak bisa dibawa keluar lagi, diangkat kan nggak mungkin ngangkat itu. Sehingga kecuali kalau mungkin dibikin sungai, gali darat itu sampai pantai lagi, mungkin bisa. Dan kayaknya mungkin lebarnya sama dengan masjid itu sampai luar sana di depan. Panjangnya lebih panjang. Ya. Itu terlempar dari laut itu. Ya. Penyebabnya apa itu tsunami semacam itu? Penyebabnya gempa itu. Jadi gempa, kemudian
dasar laut itu terbelah. Karena terbelah, maka air masuk. Sehingga pantainya waktu itu banyak orang berebut ikan itu. Karena tahu laut itu mendadak masuk ke lubang tadi kan. Jadi banyak yang cari ikan itu, karena ikan udah gelepar-gelepar di daratan, airnya sudah. Nah, kemudian ini akhirnya bumi yang terbelah tadi kembali lagi, otomatis air di dalamnya tadi muncrat. Ini yang tsunami itu di situ. Muncratnya melebihi normalnya tadi. Setelah pantai itu nggak ada air, banyak air ikan bergelepar, ternyata itu balik, bos, sekian puluh meter tingginya itu. Jadi tsunami itu seperti itu. Jadi karena gempa, dasar laut terbelah, air masuk. Ternyata karena gempanya tadi masih belum berhenti, kembali, sehingga air yang masuk tadi tekanannya sangat luar biasa. Bisa jadi yang mana dulu Palu juga begitu, bisa jadi ya. Tapi yang sering itu kan Jepang yang sering terjadi tsunami. Tsunami itu istilah Jepang juga, itu bukan istilah kita. Ya, tadi di sini apakah ya sikayatul had ya, menjamu beri air kepada para jamaah haji, wa imaratul masjidil haram, membangun masjidil haram, itu sama kaman aman bersama dengan orang yang beriman dan hari akhir, Allah dan hari akhir, wajah tafsibillah dan berjalan Allah mengatakan la yastawuna, tidak sama. Dan beriman jauh lebih mulia daripada ini. Wallahu yahdil qaumadz zalimin, dalam berikan hidayah pada orang yang berbuat zalim. Ini dulu orang Muslim Mekah juga pernah mendatangi Yahudi Madinah untuk mengadukan agama nenek moyang mereka dengan agama yang Dewa Muhammad. Yahudi, gimana agama nenek moyangmu? Gimana agama yang ajar Muhammad? Maka kita ini juga, kami dulu menjamu jemaah haji, makan, minuman dan sebagainya, membangun seram, itu lebih mulia daripada ajaran agamanya Muhammad. Yahudi Madinah sudah menjawab seperti itu. Ya. Kembali pada tadi, mana tadi? Wasta'markum fiha, belum. Ya, kanu mu'ammirin la yabqal bunyan ma'amarihim. La yubki bukan yabqa, la yubki al-bunyan ma'amarihim. Jadi mereka dulu ya membanggakan tadi itu, membangun Masjidil Haram. Namun demikian ya, bangunan atau jasa dalam membangun tidak akan bisa mengabadikan umur mereka. Itu tidak akan membuat mereka abadi di dunia ya. Namun demikian kita juga diperintah untuk membangun, tapi bukan untuk bangga-banggaan ya. Jadi untuk membangun masjid, membantu siapapun seperti itu, tapi karena Allah ya. Ini termasuk mengabadikan nikmat dunia kita, itu caranya adalah itu ya. Karena yang kita pakai akan habis, paling lama jadi darah daging kita, akan jadi tanah lagi. Atau yang kita pakai ya, pakai untuk rumah, perhiasan dan kendaraan, pabrik dan saham, itu juga akan habis juga. Au mata soddaqta, apa yang kau sedekahkan, fa'abqait, itu yang kau abadikan.
Jadi kita itu tapi niatnya berbeda, kita hanya mohon ridho Allah ya. Jadi kalau ingin mengabadikan dunia kita itu kita juga bisa, tapi caranya kita sedekahkan, dan terutama sedekah jariyah, sedekah jariyah. Dan jariyahnya itu ini kadang-kadang ya ini juga ya, jadi saya dulu pernah waktu itu Bupati Sidoarjo Pak siapa nih, Kolonel Angkatan Darat atau itu Pak siapa lupa saya dia, Jamaah Linda Jaya dulu, satu hotel di Hotel Mekah. Waktu haji itu dia punya proyek untuk membangun Masjid Agung Sidoarjo itu. Nah, dengan membongkar masjid lama kan itu ceritanya ya. Tapi banyak yang menentang, para kiai itu menentang. Alasannya apa? Alasannya itu kan menghilangkan jariyahnya orang-orang dulu yang bangun masjid itu. Saya minta itu. Karena pendapat Bapak, kalau menurut saya, kalau pendapat seperti itu sama aja suudzon kepada Allah, saya bilang gitu. Ya. Suudzonnya gimana? Ya, ya dianggap Allah tidak bisa menyimpan apa namanya, menyimpan apa sekarang arsip, menyimpan arsip. Ya. Jadi dianggap hilang jariyahnya mereka itu. Enggak. Itu ayatnya banyak, mayakmal mithqala dzarratin yarah ya gitu. Pasti sebesar ini pun nggak akan hilang. Jadi meskipun itu dibongkar, jariyahnya tidak mengerti bangunannya. Jadi kalau bangun sudah dibongkar berarti sudah nggak jariyah lagi, tidak. Jariyah itu selamanya tetap mengalir terus pahalanya itu. Gitu ya. Jadi istilah Allah. Gimana suudzonnya? Kita saja ini manusia sekarang itu bisa menyimpan arsip itu, apalagi sekarang pakai flash disk. Ya, sekarang kan flash disk ya. Dulu bukan flash disk, apa namanya dulu? Apa namanya itu yang bundar kecil? Disket ya, dulu disket ya. Sekarang udah pakai disket lagi kan ya. Yang flash disk yang kecil saja. Itu bisa disimpan. Masya Allah nggak bisa menyimpan itu. Nah, ternyata alhamdulillah itu kalau disampaikan di mereka itu. Akhirnya pulang kan dibongkar betul, akhirnya berhasil tuh. Sampai membangun menara. Menara itu kan di atasnya kan pakai helikopter dulu katanya. Apa namanya itu ya? Pak Edi siapa namanya? Waktu masih angkatan darat. Setelah itu kan polisi gitu. Cuma itu lantai 1 sama kedua itu nggak tembus ya? Nggak apa? Tadi kalau sholat di lantai 2 itu kan belakang bawah nggak kelihatan. Lantainya kan tutup. Oh, jadi rapat semua itu Pak ya? Ya. Ya. Tertutup. Ya, terus gimana Pak? Kalau sholat misalkan jamaahnya Imam di atas itu bawah nggak semua tutup. Tapi imamnya di bawah di atas itu? Di atas, imamnya di atas ya? Ya, tapi tetap sah kan Pak? Cuma dengar suara ya? Iya, tapi karena tetap pada jalur penghubung kan, jadi bisa turun dari itu ya. Saya lupa, padahal saya dulu pernah sering pengajian LPPI terjemah di Sospik Sidoarjo di sebelahnya mihrab ini, tapi yang di atas, bukan di bawah. Tapi kayaknya
Masjidil Haram kan juga itu kan tidak tertutup semua ya, jadi batas itu. Saya kira memang sebaiknya seperti itu. Jadi nggak ada loudspeaker pun masih bisa didengar, bisa dilihat. Kalau sekarang dipasang monitor TV, itu Ya. masih listrik. Ya, tapi gangguannya juga nggak bisa lihat juga kan. Ya. Masjid Akbar juga seperti ini juga kan, ada yang di atas Pak. Ya. Ya. Jadi mana tuh? Qala al-qurbi dalla hadza ala qouli ta'ala ya. Jadi firman Allah ini juga menunjukkan tentang itu tadi, wasta'marakum fiha faqarra'ahum salih wa bakhahum. Kemudian Nabi Saleh pun qarra'a salih wa wabbahahum. Qarra'a itu asal maknanya ya memperingatkan dengan yang cukup mengejutkan. Jadi misalnya kita mengetuk pintu itu juga qarra'a juga ya. Ya. Bahkan qarra'a juga nggak pakai tasdid pun sudah maknanya sudah itu. Al-Qari'ah hari kiamat itu kenapa? Karena saat itu mengejutkan semua, jadi disebut Qari'ah juga ya. Di sini qarra'ahum sholih, jadi Nabi Saleh mengingatkan dengan keras kita begitu ya. Wa wabbahahum, wabbakha taubih itu asal maknanya menjelekkan, tapi maksudnya juga mengecam perbuatan mereka itu. Waqal, dan mengatakan atadzunnun annakum bakun, apakah kamu menyangka bahwa kamu akan abadi di dunia ini, fid dunya bila mautin, tanpa ada kematian, fi jannatin wa uyun. Tadi jannat ini bukan jannah surga tapi kebun. Ya, yaitu karena banyak kebun juga di dunia ya. Jadi mereka juga bisa menikmati kebun surga itu. Allah memberikan semuanya. Aibasatin wa anhar jariyat. Jadi di bumi Allah menumbuhkan kebun-kebun dan juga anhar, sungai-sungai ya. Sungai-sungai itu yang buatan manusia saya kira jumlahnya sangat kecil. Umumnya adalah alami dari Allah ya. Kadang-kadang yang aja yang disudet ya istilahnya, ke Bengawan Solo disudet juga kan, ke mana itu maaf perbatasan antara Tuban dengan Lamongan apa namanya ya, itu kan disudet ke sana ya, untuk mengurangi banjir ya. Tapi membuat sungai betul itu bukan manusia, maksud Allah sendiri yang menciptakan itu. Dan uniknya Bapak Ibu, terbang aja dari Jakarta Surabaya siang hari, lihat sungai itu nggak ada yang lurus, sengaja dibikin. Kenapa kira-kira? Kok nggak lurus cepat sampai Surabaya? Apa? Ya, meratakan airnya itu. Jadi kalau begini kan yang kena air kan banyak untuk menumbuhkan itu sih. Insya Allah itu sampai ke situ ya. Tidak dibikin lurus nanti nggak dilewati, nggak ada air kan. Tapi dengan begini di Kalimantan tuh semua sungai pasti seperti itu ya. Ya. Yang bikin siapa ya? Apa? Bukan bikinan manusia ya? Bukan manusia malah bikin lurus ya manusia, karena cepat sekat proyeknya cepat jadi. Nggak atuh-atuh gitu ya. Kalau bikinan manusia malah seperti itu. Nah ini kalau Mesir itu membuat
Katanya saya belum ya. Kalau dulu belum ada zaman saya di sana. Ya. Sungai Nil sekarang sudah bisa dialirkan ke Sinai. Jadi di bawahnya terusan Suez itu dibikin terowongan, ya, di bawahnya laut jadi. Atau mungkin di laut juga pakai mungkin pakai apa namanya pipa besar barangkali, nggak tahu lah. Yang jelas itu sudah bisa sampai mengaliri tanah di Jazirah Sinai dari Nil itu. Dan Nil itu sudah nggak pernah banjir Nil itu. Libya itu sungai bawah tanah dibuatkan 4.000 kilometer. Bawah tanah apa Pak? Panjangnya 4.000 kilometer. Oh itu ya 4.000? Ya. Oh ya. Oh, luar biasa sampai 4.000 itu. Dulu di Amerika menyembunyikan di sana terus dibom. Kalau 4.000 itu 4 kali Pulau Jawa itu, 4 kali Pulau Jawa. Ya, mungkin ke selatan ke barat, timur barat ada jarak situ Libya itu. Ya. Jadi sebenarnya untuk rakyat Qaddafi itu memang berjasa untuk kesejahteraan rakyat itu. Ya. Jadi tidak sebelumnya kan kerajaan dulu asalnya itu ya. Jadi kekayaannya di sekitar keluarga raja seperti itu ya. Tapi itu benar untuk membangun rakyat, menyekolahkan dan lain sebagainya. Ya. Dari asalnya semacam dipuja-puja asalnya itu oleh rakyatnya itu karena benar makmur, ya. Makmur. Sampai masjidnya Pak Arifin Ilham itu kan dinamakan Masjid Qaddafi juga nggak salah itu. Ya. Itu anunya Qaddafi, bantuannya Qaddafi itu. Ya. Ya. Tapi sayang yang akhirnya terakhir dibunuh oleh ya, lawan politiknya lah gitu. Yang terakhir. Tapi atas bantuan Amerika dan Perancis setelah dibom itu ya. Bahkan dia ini Reagan sudah dibom juga tapi dia selamat kan. Tempat tinggal dia, istana aja dibom oleh Amerika langsung saat itu, zamannya Reagan ya. Karena beraninya Qaddafi menentang Israel itu ya. Ya. Oh ternyata sudah 7:30 ya. Baik, terus sampai mana sih yang si Jana Wa'uyun tadi? Mana tadi yang Jana'an ya? Pinjat Wa'uyun fi basain wa nahan jariyat wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hazim gitu Pak. 148 Pak, 148. Dan taman-taman, tanaman dan pohon-pohon kurma yang layangnya lembut. Ya, lemayangnya apa? Layangnya lembut. 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 Ya, hazim ya. Hazim itu hazamayat itu memang melembutkan, menghancurkan dengan lembut ya. Jadi dialah yang tadi menciptakan bumi dan kebun-kebun di atasnya juga sungai yang mengalir wa zuru'in wa nahtal wa hadim ay wa suhulin ya. Zuru ini di tafsirnya suhul itu lembah jamak dari sahal suhul ya. Wadi juga ya. Fasihah yang sangat luas fiha minan wa'iz zuru yang di dalam banyak sekali tanaman-tanaman wa nakhil pohon kurma ya warutabil layyin. Ini ternyata di sini maknanya rutab al-layyin. Rutab itu adalah kurma yang setengah matang itu kemudian di freezer jadi lunak bentuknya. Ini yang apa namanya yang layyin, yang lembut, yang halus. Atutrakuna fi kulli dzalin duna hisab. Apakah kamu sekalian dibiarkan saja dengan kenikmatan seperti itu tapi tidak dihisab nanti? Tentu tidak. Wala jaza juga tidak ada balasan. Qala al-mufassirun, ulama tafsir berpendapat kanat ardu samud kathiratal basatin. Tanah yang dihuni oleh kaum Samud itu dipenuhi dengan kebun-kebun yang subur ya.
wal ma' wan nakhl, juga banyak air dan juga pohon kurma. Fadzakarum Sholih bi ni'amillahil jalilah, maka Nabi Soleh pun mengingatkan mereka ya, dengan apa? Ni'amillah al-jalilah, dan kenikmatan Allah yang agung, min imbatil basatin wal jannat, di dalam menumbuhkan kebun-kebun maupun apa namanya kebun selain kebun apa sama maknanya basatin dan jannat ya. Wa tafsir uyun al jariyat, tafsir asal maknanya tafsir itu meledakkan, tapi maknanya di sini maksudnya adalah mengalirkan mata air, al uyun yang selalu jariyat, selalu mengalir. Wa ikhrajuz zuru' was samarat, dan mengeluarkan tanaman-tanaman dari bumi tumbuh, maksudnya masih menumbuhkan tanaman, dan juga wasamarat, buah-buahan. Wa ma'nal hazim al-latif ad-daqiq, tadi betul. Makna hazim itu adalah yang lembut, yang halus, ad-daqiq. Wa huwa qawlu Ikrimah, tapi pendapatnya Ikrimah seperti itu. Wa qala Ibnu Abbas maknanya lain. Ibnu Abbas maknahu al-yani an-nazij, al-yani yang sudah siap untuk dikonsumsi, an-nazij yang sudah masak ya, al-yani an-nazij itu yang sudah masak. Satu lagi saya kira ini keistimewaan dari kaum Samud tadi, wa tanhituna minal jibali buyutan farihin, dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk jadikan rumah-rumah dengan rajin. Ya, di sini watabnuna buyutan fil jibal, dan kamu semua membangun rumah-rumah di dalam gunung. Ya, asyirin batir-batirin, ya, yaitu yang apa? Yang menyombongkan diri, yang sungkak dan menyombongkan diri, min ghairi hajatin sukna ini ya, min ghairi hajatin suknaha, akan kamu sudah tidak butuh ya, tidak untuk menjadikan tempat tinggal. Qala Razi mengatakan wa dhairu hadil ayat yadullu ana anal ghalib ala kumilut wal ladzat wal khayaliyah wa yal istila. Razi mengatakan bahwa yang tampak dari ayat ini menunjukkan bahwa ya umumnya atau mayoritas dari kaum Hud itu kenikmatan yang khayal ya, yang khayaliyah, yang wahyal isti'la wal baqa wat tajabbur, yaitu apa? Merasa isti'la, merasa super, lebih dari yang lain, wal baqa, maka mereka akan abadi, nggak akan mati, nggak akan dikalahkan musuh dari manapun, bahkan Allah tidak akan menghancurkan mereka. Wat tajabbur, merasa kuasa. Wal gharib ala qaumi sholih, sementara kalau umatnya Nabi Soleh ya, Soleh wal ladzat al hissiyah, jadi kaumnya Nabi gharib ala qaumi Hud, al ladzat al khayaliyah tadi sudah, gharib ala qaumi sholih, sedang umumnya atau atas kaum soleh itu adalah al ladzat al hissiyah, kenikmatan yang bisa dirasakan, bisa dinikmati, atau rasa yang indrawi, kenikmatan yang tampak nyata, hisyah yang bisa dihis. Al-hissu itu apa? Al-hawas itu al-hawasul khamsah, itu indra yang 5. Hasayahisu bisa merasakan, bisa mengindra. Al-ladzatul hisyah jadi kenikmatan indrawi. Wahya tolabul ma'kul, mencari makanan, wal masrub, minuman, wal masakin at-tayyibah, tempat tinggal yang mewah, yang megah, yang isi. Wa qala Sawi
Tafsir Sawi mengatakan kanat a'maruhum tawilah, umur mereka umumnya panjang-panjang. Fa inna syuquf alam kanat tabla qabla fina'i a'marihim. Ini kemudian syuquf sakfun, atap-atap rumah, atap bangunan itu umumnya sudah lebih binasa duluan daripada binasa umur mereka. Jadi umur mereka itu mengalahkan umurnya bangunan. Bangunan sudah rusak, mereka masih hidup. Kalau kita kan tidak, bangunan masih orangnya sudah mati. Kalau kita ya, umurnya mereka panjang-panjang. Menurut apa namanya Sawi tadi ya. Karena tabla qabla fina'il a'marim, tabla itu rusak ya. Bangunan sudah rusak sebelum usia mereka habis. Li'anal wahid min kana ya'in 300 sana ila alf. Karena seorang di antara mereka bisa hidup selama 300 tahun sampai 1000 tahun. Ya. Umurnya seperti itu, umurnya umatnya Nabi Soleh, yaitu siapa? Hud. Umatnya Nabi siapa? Hud tadi, kaum Ad. Dua-duanya suka kenikmatan juga, tapi bedanya ini dibedakan oleh oleh apa Ar-Razi ya. Jadi kalau kaum Yahud itu ya apa merasa super atas segala yang lain ya, punya kekuasaan yang seakan tidak akan pernah binasa. Sebenarnya kaum saleh kenikmatan yang indrawi ya. Makanan, minuman, tempat tinggal dan lain sebagainya, dan mereka diberi Allah umur yang panjang, bahkan ternyata umurnya ada sampai antara 300 sampai 1000 tahun ya. Kita hanya 60-an dan 70-an tahun. Pak Yahya sudah lewat 80 ya. Dan sedikit yang melampaui itu ya, seperti Pak Yahya ini sedikit ya. Saya masih masuk 70-an, masih masuk ya. 80-an yang lebih 70-an kan 80 ke atas. Itu sangat langka ya. Ya mudah umur kita memang Nabi Muhammad itu bukan panjangnya, yang penting berkahnya ya. Nabi Muhammad meskipun usianya hanya 63 tahun itu pun komariah. Mungkin kalau Syamsiah mungkin 60 saja, tetapi nilainya 60 tahunnya Rasulullah itu bisa ribuan tahun. Nah kita juga begitu. Kenapa kita? Diberi berkahnya Al-Quran. Satu Lailatul Qadar aja sudah lebih dari ibadah dan jihad selama 83 tahun. Nah kalau dapat 10 Lailatul Qadar dalam 60 tahun sudah 830 tahun. Kok sempat sholat di Masjidil Haram sehari sana setara lebih baik dari 100.000 hari tempat lain. 100.000 hari itu berapa? Hampir 300 tahun sekali sholat itu. Ya, kalau jamaah kali 27 angel ngitungnya. Jadi inilah berkahnya Al-Quran, Nabi Muhammad. Kita memang pendek, tapi meskipun pendek kita diberikan barakah umur yang bisa mengalahkan usianya umat terdahulu ya. Alhamdulillah kita menjadi umat Nabi Muhammad yang penuh berkah itu ya. Sehingga mestinya kita mohon usia itu nggak usah panjang-panjang, tapi usia yang berkah ya, yang berkah. Kalau minta panjang, sudah nggak ada yang panjang buat Muhammad. Muhammad mengatakan, "A'mar ummati baina sitin wa sab'in." Rata usia umatku hanya 60 tahun. Wa aqalluhum man yazilu dzalik. Sebagian kecil aja yang lewat 70-an. Kecil. Jadi mayoritas 60-an, bahkan kurang dari 60 juga banyak. Ya. Jadi kalau kita mintanya umur yang panjang ya, panjangnya ya sampai 70-an tahun tadi, tapi
berkah, umur yang berkah ya. Saya itu Bapak Ibu sekalian, kajian kita hari ini yang jadi usia mataku seperti itu, tapi ternyata ya tidak berkah, sehingga kita bisa mengalahkan mereka meski kita usia pendek. Ya, kita tetap istiqomah dalam ajaran Allah dan Rasulnya, Rasulullah Muhammad SAW, dan bahagia dan sunnah fiddin wa dunia wal akhirah. Kepada saudara yang mendahului kita karena COVID dan lain sebagainya, semoga husnul khotimah. Yang mendapatkan sakit karena itu semoga tabah, sadar dan sabar. Karena menyadari itu akan mendapatkan pahala, mendapat ampunan dosa ya. Kira ini tentu wallahu a'lam bishawab. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma dfa'na al bala wal waba wal fakhsha wal munkar wal zalal wal fitan min baladin hadha khassah buldan muslimin 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sahil umurana wa umral muslimin. Allahumma ansur Islam wal muslimin wahdul man khadal muslimin wa asyirka al musyrikin. Allah dammir a'da'aka a'da'ad-din as-sahayanati was-suyu'i wal munafiqin adh-dhalimin wa min as-suyu'in al-kafirin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita memilih pemimpin untuk Surabaya ya. Ada yang non Surabaya ini, ada yang Sidoarjo. Ya. Sidoarjo Pak? Oh iya, saja ya. Ya. Untuk kita tuntunan Allah, kita iman. Jadi yang kita unggul, yang imannya yang unggul dari yang begitu.